105,3 GB FM, The Spirit of Bungo. Selamat pagi mitra muda, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Wah, hari Minggu nih, jangan bangun siang ya. Udah pada bangun kan? Udah pada mandi? Udah pada siap untuk dengerin acara yang paling seru dan yang ditunggu-tunggu setiap hari Minggu dari jam 8 sampai ke jam 9 pagi. Tentunya cerita untuk sahabat. Nah, untuk edisi kali ini seperti biasa sudah ada dua orang teman kita dari Kampung Dongeng Muara Bungo yang udah siap untuk menemani hari Minggu kalian. Jadi duduk yang manis, kalau belum mandi dulu ya supaya dengerinnya makin seger. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105,3 GB FM. Ada satu buah lagu dulu ya seperti biasa sebelum kita masuk ke segmen cerita untuk sahabat. Ini dia lagu buat adik-adik di rumah. 105,3 Radio Gema Bungo FM, The Spirit of Bungo. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Halo sahabat cilik di rumah, apa kabar semuanya? Wah, semoga selalu semangat, sehat, dan ceria ya. Perkenalkan, nama aku Alessa. Alessa tidak sendirian loh. Alessa ditemani salah satu pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Muara Bungo. Halo Bunga, apa kabarnya nih? Halo juga Alessa, kabarku baik. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan aku Bunga. Kami berdua akan menemani kalian dalam acara seru, yaitu cerita untuk sahabat. Baik teman-teman di rumah, sudah siap mendengar cerita? Kalau sudah siap, duduk yang rapi ya. Yuk kita mulai ceritanya. Ceritanya berjudul Legenda Batu Biru. Cerita ini berasal dari Kabupaten Bungo dan ditulis oleh Kak Diah Dong. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah yang subur dengan hutan lebat, sungai jernih dan tanah makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Bungo. Ia dikenal rajin, sopan santun, dan berhati penuh kasih. Walau berasal dari keluarga sederhana, Bungo selalu membantu orang-orang di desanya. Namun, ada masalah besar yang terus menghantui kehidupan penduduk. Sungai Batang Tebo yang melintas dekat desa sering meluap. Setiap musim hujan, airnya naik dengan deras, menghanyutkan sawah, ladang, bahkan rumah-rumah penduduk. Panen selalu gagal dan penduduk hidup dalam kegelisahan. Tak hanya itu, beredar bahwa kabar roh penunggu sungai murka karena manusia terlalu banyak menebang hutan. Semakin lama, banjir semakin besar. Seakan-akan sungai ingin menelan desa. Suatu malam, Bungo bermimpi. Ia melihat seorang nenek tua berjubah putih di tepi hutan. Nenek itu berpesan, Bungo, jika engkau ingin menenangkan sungai, pergilah ke hulu. Di sana ada mata air keramat yang kujaga. Namun, hanya orang berhati bersih dan ikhlaslah yang bisa mengambil berkah darinya. Keesokan harinya, meski banyak warga melarang karena takut roh sungai murka, Bungo memberanikan diri berangkat. Ia hanya membawa bekal sederhana, takok beruk, dan kue padamaran. Perjalanan menuju hulu sungai penuh bahaya. Bungo melewati hutan lebat, mendaki bukit terjal, bahkan harus menyeberangi sungai kecil dengan arus deras. Namun, bukan hanya alam yang menghalangi. Tiba-tiba, hush! Muncul seekor naga air, penjaga sungai yang marah. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau kehijauan.
"Manusia, apa kau hendak mencuri kekuatan sungai?" geram naga itu. Bungo berlutut lalu berkata dengan tulis, "Aku tak ingin merusak. Aku hanya ingin menolong desaku agar tidak tenggelam." Naga itu menguji keberanian Bungo dengan menghempaskan air deras. Hus! Bungo hampir hanyut, tapi ia tetap berdiri teguh. Melihat keteguhannya, sang naga akhirnya menghilang ke dasar sungai, membiarkan Bungo melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Bungo tiba di sebuah tempat sunyi. Di sanalah ia bertemu dengan nenek penjaga mata air. Bungo, untuk menenangkan sungai, kau harus melalui ujian. Ujian pertama, keberanian. Ujian kedua, keikhlasan, kata nenek itu. Ketika ujian pertama, Bungo dimintai menyeberangi jembatan kayu rapuh di atas jurang dalam. Meski takut, ia tetap melangkah mantap. Ujian kedua, sang nenek meminta bekalnya yang tersisa. Tanpa ragu, Bungo menyerahkan takok beruk dan kue padamaran, meski perutnya sangat lapar. Nenek tersenyum. Inilah tanda hatimu tulus. Sebagai hadiah, nenek memberikan batu permata bercahaya biru. Letakkan batu ini di tepi sungai Batang Tebo. Maka sungai akan menjadi tenang dan membawa kesuburan. Bungo segera kembali ke desa. Dengan doa tulus, ia meletakkan batu itu di pinggir sungai. Ajaib! Setelah saat itu, sungai Batang Tebo tak pernah lagi meluap. Airnya menjadi berkah. Sawah subur, ikan berlimpah, dan kebun warga tumbuh hijau. Sebagai tanda hormat atas jasanya, warga sepakat menamai daerah itu Muara Bungo. Ada pula yang menyebut nama itu karena letaknya berada di muara, pertemuan dua sungai besar, Batang Tebo dan Batang Bungo. Saat warga bergembira, terdengar suara lembut seakan datang dari hulu sungai. Suara nenek penjaga mata air. Syairnya menjadi pesan yang tak pernah dilupakan. "Aek Batang, janganlah rusak. Alam dijago, hidup pun elok. Bungo ikhlas, baik hati nan baik. Jadi teladan turun ke anak cucu kelak. Anak kita dengarlah pesan, jago sungai hutan joladang. Hidup rukun samo tolong menolong. Dusun makmur aman jo senang." Sejak itu, syair ini diwariskan turun-temurun, menjadi pengingat bahwa keberanian dan keikhlasan selalu mendatangkan berkah. Demikianlah ceritanya teman-teman. Nah, dari cerita batu biru yang dibawakan oleh Bunga, kita belajar bahwa kita harus jadi orang rendah hati. Jangan serakah, karena sifat serakah akan merugikan diri sendiri. Dan kita harus menjaga alam agar hidup bahagia. Nah, sahabat semuanya, seru kan dongeng hari ini? Jangan lupa terus berbuat baik ya. Oke, kalau gitu kita bertiga pamit dulu ya dari ruang dengarnya adik-adik semua. Saya Kak Dika. Saya Alesa. Saya Bunga. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.